Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rosanti dengan nomor induk mahasiswa 20020101143 dari kelas Pendidikan Agama Islam kelas E. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran pada fase F, yang mana pada fase F ini mengampu dua kelas, yaitu kelas 11 dan kelas 12 sekolah menengah atas. Ada beberapa elemen yang perlu diketahui serta dipelajari pada fase F pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis, yang kedua akidah, ketiga akhlak, keempat fikih, dan yang terakhir yaitu sejarah Islam, baik itu di dunia ataupun di Indonesia. Kita melangkah pada elemen yang pertama, yaitu elemen Al-Quran dan Hadis, yang mana pada capaian pembelajarannya peserta didik diharapkan dapat menganalisis Al-Quran dan Hadis tentang hadis, berpikir kritis, ilmu pengetahuan, teknologi, toleransi, serta memelihara kehidupan manusia, dan musibah serta moderasi beragama. Dalam capaian pembelajaran ini dapat kita lihat pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada kurikulum merdeka yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun cara merumuskan tujuan pembelajaran yaitu bisa kita lakukan secara langsung. Yang pertama dengan melihat pada capaian pembelajaran ini kata kerja yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama kita lihat dari kata yang menganalisis. Artinya, tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis Al-Quran dan Hadis tentang berpikir kritis, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, serta moderasi beragama. Hal itu dilakukan untuk menganalisis pemikiran peserta didik terhadap submateri yang telah ditetapkan dalam elemen tersebut. Yang kedua yaitu kita cari pada capaian pembelajaran kata kerja lain yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu mempresentasikan, yang mana artinya peserta didik ditujukan untuk mempresentasikan pesan-pesan yang terdapat dalam suatu submateri pembelajaran yang telah diberikan kepada guru. Selanjutnya yaitu membiasakan atau pembiasaan, yang mana dalam tujuan pembelajaran ini dapat dirumuskan bahwasanya menanamkan suatu kebiasaan yang telah didapatkan dari analisis serta mempresentasikan submateri yang telah diberikan kepada peserta didik, agar hal tersebut tidak hanya menjadi sebuah teori namun juga dapat dipraktekkan oleh peserta didik. Yang kedua, elemen kedua yaitu akidah akhlak. Pada cara merumuskan tujuan pembelajaran tidak jauh beda dengan merumuskan tujuan pembelajaran pada materi Al-Quran dan Hadis. Yang pertama itu bisa secara langsung menganalisis atau mencari kata kerja yang digunakan dalam pembelajaran. Seperti yang tertera di sini, menggunakan kata kerja menganalisis, artinya peserta didik dikerahkan untuk menganalisis cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, serta dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam. Selanjutnya yaitu mempresentasikan. Adapun mempresentasikan yaitu tentang cabang-cabang iman, dasar-dasar, tujuan dan manfaat ilmu kalam, serta keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Hal tersebut sangat mudah sebenarnya untuk merumuskan
tujuan pembelajaran berdasarkan dari capaian pembelajaran, karena pada capaian pembelajaran telah tertera bagaimana cara dalam pembelajaran itu akan dilakukan. Namun pada tujuan pembelajaran lebih rinci dilakukan perincian agar lebih mudah untuk dipahami. Adapun pada elemen akhlak, fikih, serta sejarah Islam juga memiliki cara yang sama dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Ada cara lain yang kerap digunakan oleh para guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dapat memisahkan yang mana namanya kata kerja yang digunakan dalam pembelajaran, misalnya menganalisis, menerapkan, serta mempresentasikan, dan juga memisahkan materi atau submateri yang akan dipelajari atau yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian disimpulkan bahwasanya kata kerja atau hal yang akan diberikan kepada peserta didik serta materinya ini disimpulkan menjadi satu sehingga didapatkan tujuan pembelajaran yang akan diberikan atau yang akan dicapai oleh peserta didik yang dibuat oleh seorang guru. Nah, itulah tadi cara sederhana yang dapat saya ketahui atau dapat saya paparkan bagaimana cara menganalisis atau bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran pada fase F. Nah, pada fase F ini peserta didik jauh lebih aktif dengan cara menganalisis serta mempresentasikan dan menerapkan daripada belajar teori. Kenapa? Karena peserta didik diharuskan bisa melakukan hal yang telah dipelajari tersebut ke hal-hal sekitarnya atau ke orang-orang sekitarnya, sehingga dalam pembelajaran ini peserta didik dapat menjadikan alam sekitarnya sebagai pembelajaran terkait dengan teori yang telah diberikan kepada guru. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran pada fase F. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.